Selamat datang kembali di channel Jagoan Proyek. Ini salah satu proyek strategis yang menghubungkan jalan provinsi ke kawasan BSD, sebuah underpass modern yang dibangun untuk memperlancar arus kendaraan, sekaligus mendukung konektivitas antara ruas jalan tol dan jalan arteri. Mari kita telusuri akses masuk dan keluarnya underpass. Mari kita mulai akses masuk dari sisi utara atau dari kawasan BSD jika menuju ke jalan provinsi. Dari BSD sisi utara akses masuk, kendaraan dari sisi kiri jalur rapi dan lebar. Sebelum menuju underpass ada portal pembatas kendaraan, sedangkan dari sisi kanan adalah akses keluar dari arah underpass. Portal tutur baja sudah disiapkan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Kendaraan masuk ke underpass dibatasi hanya mobil kecil di bawah 3,5 meter. 100 meter dari portal tadi, jalan mulai menurun dan berbelok. Kemiringan jalan 2% ke arah median tengah jalan, dan di situ ada drainase. Terdapat jembatan box culvert ukuran 4 meter dalam 1,5 meter untuk buangan air dari tol yang akan disalurkan ke area danau resapan yang existing. Buangan air dari tol dialihkan ke saluran terbuka beton ukuran 4 meter dalam 1,5 meter masuk ke box culvert dengan ukuran yang sama. Setelah jembatan box culvert tadi, jalan mulai menurun. Dinding penahan kokoh disiapkan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dinding penahan shoulder pile diameter 80 cm sisi kiri sepanjang jalan dikunci oleh capping beam ukuran 1 meter x 1 meter. Arah aliran jalan sisi kiri dan masuk ke box culvert ukuran 60 cm x 60 cm. Tiap pertemuan ada box control sebagai endapan lumpur. Drainase box control berada di sisi kiri jalan menuju ke underpass. Air dari sisi jalan masuk ke street inlet. Penutup shoulder pile menggunakan GRC precast dibuat kontur kotak-kotak menonjol dan rata. Bahu jalan menggunakan paving block lebar 1,5 meter. Strating baja web 400 sebagai penahan capping beam. Lebar strating baja web adalah 14 meter. Strating baja web disambungkan ke capping beam dengan sistem chemical angkur, sedangkan di capping beam median sistem embedded plate. Per GRC juga dipakai untuk menutup bore pile median. Strating baja WF bagian pekerjaan tambah untuk perkuatan dan kenyamanan pengguna jalan. Koper GRC penutup bore pile dibuat rata, tidak berkontur. Ukuran GRC ini adalah 1 meter berbentuk ketupat. Perkuatan bagian belakang GRC ini menggunakan struktur baja yang dicemekal angkur ke bore pile. Kita mulai sampai di mulut underpass bagian sisi timur, akses masuk dari kawasan BSD. Tinggi underpass adalah 5,3 meter dan lebar 14 meter. View dari mulut underpass ke arah utara atau ke kawasan BSD. Semua aliran air dari jalan masuk dan ditampung ke rumah pompa. Dan sebelum masuk mulut underpass didesain rigid menggunakan beton slab on ground. Setelahnya baru fleksibel pavement atau kembali ke aspal. Pembahasan kita dari titik awal masuk sampai ke mulut underpass. Mari kita mulai bahas di dalam underpassnya. Tinggi underpass adalah 5,3 meter dan lebar 14 meter. Lebar jalan adalah 7 meter. Dinding underpass dibuat shoulder pile kedalaman 34 meter dengan diameter 1,2 meter. Bore pile bagian tengah diameter 1,2 dengan finishing skim coat dan dicat. Dak atas beton tebal 1 meter harus kokoh untuk menahan beban jalan tol di atasnya, dengan finishing skim coat dan dicat glossy. Lantai bawah beton tebal 50 cm dengan top aspal tebal 7 cm. Finishing bagian tengah beton dibuat per segmen, ada expose dan koper GRC. Penutup koper shoulder pile GRC berkontur. Dalam underpass, pencahayaan dan ventilasi jadi prioritas utama. Set modern ini memastikan kendaraan dapat melintas dengan aman meski berada di bawah lintasan jalan tol yang padat di atasnya. Pembahasan selanjutnya kita dari sisi timur underpass tadi menuju jalan provinsi Kadusirung, Legok, Banten. Saat ini kita berdiri di ujung underpass sisi selatan jika dari arah BSD.
Dinding penahan tanah dibuat tinggi karena bersebelahan dengan TPU warga setempat. Serating baja sebagai tambahan perkuatan. Seperti penjelasan sebelumnya, semua serating disambungkan chemical angkur ke capping beam. View ke arah utara dari arah underpass. View ke arah selatan menuju ke Jalan Provinsi Kadusirung. Ini adalah TPU warga milik sekitar. Tinggi dan curam sehingga perukatan dinding penahan tanah harus kokoh. Saat proyek ini berlangsung, beberapa kali tanah makam itu longsor ke jalan utama. Ini salah satu contoh kejadian pada saat hujan deras. Perbaikan dan perkuatan tanah sudah dilaksanakan. View ke Jalan Provinsi Kadusirung, level jalan sama dengan Jalan Kadusirung. Terdapat box culvert lebar 8 meter dan dalam 4 meter melintang di jalan utama. Box ini adalah titik tertinggi dari jalan. Maintain batu kali ini sungai buatan sebagai pengganti sungai existing, Cicandra. Lebar sungai 16 meter, kedalaman 4 meter dengan desain menggunakan batu kali. Box culvert ini didesain menggunakan besi kokoh dan dicor di tempat, bukan precast. Aliran Cicandra ini akan disambungkan ke box main drain yang di bawah jalan tol. Desain sisi barat tetap sama menggunakan dinding batu kali. Dari jembatan 100 meter menuju ke akses keluar underpass jika dari arah BSD. Belok kiri adalah ke Cisauk. Infrastruktur ini tidak hanya memperlancar lalu lintas, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan konektivitas kawasan yang lebih baik, sebuah langkah nyata untuk mobilisasi masa depan. Sebelah kiri adalah tujuan Cicayur, Cisauk, dan ke arah Pamulang. Sedangkan sebelah kanan tujuan Jatake, Legok, dan ke Parung Panjang. Saat keluar dari underpass, kendaraan langsung terhubung dengan jalan arteri, menjadi perjalanan lebih cepat, efisien, dan bebas hambatan. Jika mau ke Cisauk, Cicayur, Pamulang, dari underpass ambil belok kiri. Simpang dibuat 2 akses masing-masing satu arah. Dari arah underpass ketemu persimpangan, jika ambil lurus menuju ke komplek perumahan Heira. Dari arah barat atau Legok, belok ke kiri masuk ke underpass menuju ke BSD. Didesain simpang ini masing-masing buat satu arah, dari Legok ke Cisauk, dari Cisauk ke arah Legok, dari Cisauk belok kiri ke Heira, dari Heira lurus ke underpass ke kanan Legok. Karena sedang ada perbaikan dan belum dibuka untuk umum underpassnya, sehingga simpang ini berlakukan satu jalur 2 arah. Ini adalah batas desa Jatake terhadap Kadusirung. Ini adalah pertemuan 2 arah. Dari Cisauk lurus ke arah Legok, ke kiri ke arah Heira, ke kanan ke arah underpass, dari Legok belok kiri ke underpass. Dan ini adalah sedang perbaikan jalan sehingga akses dibuat sementara untuk jadi 2 arah. Mari kita lihat akses masuk ke underpass jika dari jalan provinsi atau dari simpang menuju ke kawasan BSD atau lebih tepatnya dari sisi barat. Portal struktur baja sudah disiapkan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Kendaraan masuk underpass dibatasi hanya mobil kecil di bawah 3,5 meter. View kita lihat ke arah utara menuju kawasan BSD. Sisi kiri adalah jalan inspeksi ke arah rumah pompa. Lebar jalan inspeksi 4 meter dengan material paving block. Lebar jalan inspeksi 4 meter. 200 meter menuju ke arah rumah pompa. Di atas jembatan box, jalan utama memasuki turunan menuju ke underpass. Titik awal dinding penahan tanah solder pile bagian sisi barat. Solder pile diikat oleh capping beam ukuran 1 meter x 1 meter, dikoper oleh BRC berkontur. Solder pile ini menahan beban sungai buatan Cicandra di sebelah kirinya. Walau belum dibuka untuk umum, perawatan tetap dilakukan. Beberapa jalan utama diperlakukan berbeda pada area-area tertentu karena tanah area ini labil sehingga
dirubah desainnya menjadi rigid beton slab on ground tebal 30 cm. Selatung baja 400 dipakai untuk perkuatan capping beam sebagai penahan tanah. Seperti penjelasan di awal, semua disambung selating baja menggunakan chemical angkur ke capping beam. Sisi kiri sebelum mulut underpass sisi barat terdapat rumah pompa selatan. Terdapat rumah pompa, panel, generator untuk buangan air dari jalan. Semua air dari sisi selatan masuk ke pompa dan bagian bawah terdapat groundwater tank kapasitas 400 meter kubik. Grill decker cast iron lebar 1 meter. Sebelum masuk groundwater tank diendapkan dulu di manhole. Dari manhole overflow menggunakan pipa HDPE ke groundwater tank. Air dari jalan masuk ke drainase, disalurkan decker menuju ke pipa pompa melintang jalan. Kita lihat underpass sisi barat, akses menuju ke BSD. Seperti penjelasan sebelumnya, penutup solder pile sisi kiri menggunakan GRC, bahu jalan lebar 1,5 meter menggunakan paving block, penutup solder pile menggunakan GRC, bor pile bagian tengah dipinish skim coat, sebagian dikoper dengan GRC. Median jalan lebar 3,5 meter dengan material paving block. Tiba di ujung underpass sisi barat. Akses masuk tadi dari jalan provinsi menuju ke kawasan BSD. Sisi kiri adalah rumah pompa utara. Semua air dari jalan raya masuk ke deker tersimpan di rumah pompa. Deker precast melintang di bawah jalan raya masuk ke groundwater tank kapasitas 400 meter kubik. Besi deker terbuat dari besi cast iron. Kontrol sebagai endapan lumpur sebelum masuk ke GWT menggunakan pipa HDPE diameter 8 cm. Selating baja WF seperti penjelasan di awal sebagai tambahan kekuatan capping beam. Di beberapa area tidak lolos tes kepadatan sehingga diganti rigid beton slab on ground dengan tulangan. Yang lolos tes tetap menggunakan desain lama flexible pavement atau menggunakan aspal kembali. Street inlet akses air dari jalan dipasang setiap 3 meter. Endapan lumpur tertahan dahulu di street inlet dengan menggunakan pipa 8 inci. Kita sudah sampai di ujung capping beam sisi bagian barat. Sebelah kiri adalah jalan inspeksi utara yang masih sedang dikerjakan untuk akses menuju ke rumah pompa utara. Menggunakan paving block lebar 4 meter. Jalan inspeksi ini sebagai kerjaan tambah karena di desain awal tidak ada. Kita di atas jembatan box culvert sisi utara, buangan air dari tol yang diarahkan ke danau resapan. Menden Cicandra di bawah tol langsung ketemu dengan danau. Kita mulai mendekati akses keluar dari underpass menuju ke kawasan BSD jika kita masuk dari jalan provinsi. Kita sudah di ujung jalan akses underpass sisi utara jika kita dari jalan provinsi tadi. Kita disiapkan U-turn jika ada truk yang mencoba masuk ke underpass dan tidak lolos. Maka diminta akan putar balik jika ketinggian kendaraan tidak di bawah 3,5 meter. Dari sini tinggal ikuti aja jalan sampai ke kawasan BSD. Sekian penjelasan alur akses masuk kedua sisi utara dan selatan. Secara kontrak, kami sebagai kontraktor pelaksana, pekerjaan sudah selesai, hanya sisa pekerjaan penambahan, perawatan dan penyempurnaan pekerjaan. Jalan sudah siap beroperasi dan dibuka untuk umum, akan tetapi keputusan ada di pihak owner. Jadi kami belum bisa menyebutkan kapan underpass bisa dibuka untuk umum. Secara fungsi dan layak siap pakai. Infrastruktur tidak hanya memperlancar lalu lintas, tapi juga bagian dari pembangunan konektivitas kawasan.
kawasan yang lebih baik sebuah langkah nyata untuk mobilisasi masa depan. Kehadiran underpass ini berfungsi sebagai jalur singkat, menjadi bagian dari pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi. Dengan adanya infrastruktur, mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, juga perekonomian lebih berkembang lebih pesat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.